Hai Sobat Genvest, kita ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini kita mau ngobrolin hal seru dan pastinya kita bareng sama salah satu analis kita ya. Hari ini ada Joanne Ong. Halo. Hai. Sehat ya? Sehat. Cuman mau menghadapi result. Risa. Ya, resultnya banyak banget. Thank you ya udah nyempetin waktu nih. Nah, kita hari ini mau ngobrolin terkait dengan consumer karena kayaknya beberapa waktu lalu abis ada bansos baru ya. Nah, terkait dengan bansos ini kan emang bulan September lalu itu pemerintah abis rilis paket stimulus yang 16,2 triliun rupiah di 4Q nih. Nah, tapi ternyata ini ada, itu kan jadi stimulus ketiga tahun ini. Nah, ternyata baru-baru ini ada tambahan 2 program lagi kan. Iya. Nah, ini bantuan langsung tunai dan program magang. Nah, ini dampaknya seberapa besar sih Jo? Kalau bantuan, menurut kita bantuan ini sangat besar dan impactnya harusnya positif ya ke sektor konsumen. Jadi mungkin background sedikit tentang bansos. Pemerintah itu punya namanya program kayak program keluarga harapan gitu. Harusnya dari program tersebut penerima manfaat itu terima sekitar 200.000 per bulan, dibayar di awal kuarternya jadinya. Jadi harusnya mereka cuma terima 600.000 dan itu buat ke 19 juta sekitar 19 juta penerima manfaat. Nah, itu yang normal. Nah, waktu anniversary 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, government-nya announce lagi tambahan stimulus sebesar 900.000 untuk 35 juta. Jadi dari yang sebelumnya 19 juta ditambahin 16 juta jadi 35 juta penerima manfaat. Nah, gambarannya penerima manfaat itu kayak kakak, satu kakak. Jadi ini ada 35 juta kakak. Wah. Jadi kalau misalnya satu keluarga ada satu bapak, satu ibu, 2 anak, ya 4 orang kali 35 sekitar 140 juta orang. Jadi sangat besar dampaknya. Nah, untuk BLT-nya sendiri berarti yang tadi awalnya dapat cuma 600.000, dapat 600 plus 900. Jadi totalnya 1.500.000. Itu dikasih di awal kuarter semua. Dikasih di bulan Oktober, mulai Oktober 20 kalau nggak salah itu udah cair. Tanggal 20 ya Minggu kemarin. lalu ya. Jadi nggak lama dari di-announce itu bansosnya langsung cair. Wow. Selain itu yang tadi tambahan 19 jutanya dapat 900.000 rupiah. Ya dapat kayak duit jatuh ya rasanya. Iya, untung sih. Itu berarti nambahin kurang lebih cash ya? Iya, nambahin, harapannya kan itu bisa nambahin disposable income mereka. Jadi mereka bisa belanja lagi, baik discretionary maupun staples item gitu. Oke, iya sih, jadi jatuhnya pasti uang belanjanya nambah lah ya. Oke, nah ini nyambung nih ke yang kedua. Dari yang BLT sama yang ada program magang juga sebenarnya ya yang digaji. Iya. Nah, itu sektor consumer staples atau retailer sih sebenarnya yang lebih diuntungin. Oke, mungkin kalau bahas program magangnya itu kita lihat view-nya bagus ya, maksudnya untuk sektor konsumsi, karena harapannya kan dari magang orang-orang ini mulai dapat duit. Terus dari selain dapat duit juga dapetin pengalaman, jadi mereka bisa mendaftar pekerjaan, bisa mengurangi unemployment. Betul. Harapannya kan kayak gitu, cuman pasti masih nunggu eksekusi. Kalau misalnya ditanya lebih benefit di staples atau di retail, dua-duanya sama-sama benefit. Jadi kita tuh coba melakukan analisa ke 91 perusahaan consumer related companies yang ada di bursa gitu. Kan kalau misalnya dapat isi lawang tambahan ini seringnya kayak mau pemilu sebelum pemilu. Jadi kita melihat patternnya lebih dekat di sana. Jadi yang kita lihat tuh ada Alfamart dan Midi. Selain itu snack-snack kayak Mayora itu kan menjual makanan ringan. Mayora, Cimory dan Ades itu juga benefit sebelum masa pra pemilu ini. Kita ngeliat revenue-nya itu ada accelerating growth. Nah, selain staples untuk discretionary, tapi perlu diingat kan pemilu kita terakhir tahun 2024 di bulan Februari ya jatuhnya. Jadi agak sedikit bersamaan sama mau persiapan mau lebaran. Nah, jadinya retailer seperti Mapi, Mapa, terus ada namanya Daya ini Watson Indonesia. Dan Niro itu ada accelerating growth juga di revenue-nya. Mungkin yang interesting di pemilu 2024 ini kita nggak ngeliat ICBP ada accelerating growth. Ini beda sama findings kita di tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena di pemilu-pemilu sebelumnya ICBP karena itu snacks dan Indomie ya, itu biasanya ada accelerating growth. Tapi di pemilu barusan nggak ada. Cuman mungkin perlu di note aja, maksudnya kayak waktu ada kejadian-kejadian dapat duit
jatuh gitu, orang-orang biasanya konsumsi apa? Iya tadi, maksudnya benefitnya pertama Alfamart Midi kan mereka minimarket, terus Cimory, Mayora, ICBP kan mereka jual snack food gitu. Staples ya. Tapi retailers juga di benefit kayak MAPI, terus tadi ada Daya. Oke. Berarti emang dua-duanya sih ya, karena bener-bener belanja sih ya. Iya, kalau dapat uang 1,5 juta dipakai apa? Iya sih, jajan. Nah itu jajannya bisa beda-beda. Iya, oke. Nah ini mungkin ketiga nih, pertanyaan ketiga. Kita udah masuk earning season ya. Lagi sibuk-sibuknya ya. Iya. Nah, saham-saham consumer yang masuk coverage CGSI mungkin salah satunya kan ada UNVR ya. Iya. Minggu lalu itu rally-nya kencang sih. Kencang banget. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Nah, boleh nggak di highlight nih? Sebenarnya apa nih yang menarik dari dari resultnya Unilever kemarin? Resultnya Unilever itu came above consensus ya. Consensus and our expectation sebenarnya. Dia itu di third quarter only mencatatkan first year on year sales growth di angka third quarter 2025, first year on year sales growth. Itu minus ya? Dari boycott sampai sekarang dia minus. Jadi ini the first year on year sales growth since the boycott began in Oktober 2023. Jadi ini a real big thing. Dan akhirnya semua improvement, kan mereka sempat ada pergantian manajemen dan melakukan berbagai strategi untuk memulihkan sales mereka. Akhirnya ini sekarang kelihatan gitu hasilnya. Kita ngeliat ada improvement dari sana. Nah karena mereka ya punya sales leverage ya, jadi ke bawahnya juga bagus hasilnya. Tapi pertama menurut kita ya itu salesnya itu bagus banget. Salesnya ya. Iya. Kan dia ada 2 segmen ya. Yang home care sama foodnya gitu. Yang lebih gede yang home care ya. Lebih besar home care-nya. Sebenarnya perlu di note juga dia bisa YOY sales growth adalah karena tahun lalu jelek banget. Low base ya. Tahun lalu low base. Tapi ya despite everything mereka masih bisa membukukan growth YOY dan Q on Q gitu. Karena kayak kalau di tahun lalu misalnya sales first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter itu turun terus. Sedangkan ini mulai ada pemulihan gitu. Jadi dari internal strategy mereka ada fix dari profitability dari distributornya, terus ngurangi ningkatin service level mereka, itu semua pay off ke sekarang menurut kita. Dan menurut kita kedepannya dia masih ada structural improvement lah. Dari sisi perusahaannya ya? Iya, dari sisi operationally-nya mereka. Harapannya kalau dari ada yang kayak bansos gitu akan juga jadi doping nggak? Iya dong, maksudnya kan kayak orang dapat duit nih pasti belanjanya bakal macam-macam. Pasti ya harusnya mereka dapat dampaknya. Terus positifnya lagi, kan Unilever nih ada rencana buat spin off ice cream bisnis mereka. Nah nanti itu mereka share, harusnya transaksi itu sekitar 7 triliun. Nanti dikurangin asetnya, net of cash, kita itu ngitung dividen yield dari ice cream ini aja bisa sekitar 4-6%. Jadi lumayan besar dari es krim ini aja. Terus ditambahin sama dividen, their normal dividend kan mereka bagi dividen 2 kali setahun. Nah itu nanti ya jadi plus gitu. Jadi sampai first half 2026 kita ngitung sekitar 10% dividen yieldnya. Tinggi loh. Karena ada interim 2025 plus special ice cream dividend akhir tahun ini, lalu plus final dividend tahun depan. Special dividennya tapi masih tunggu keputusan dari Unilever Global untuk spin-off ice cream ini. Berarti belum final mereka spin-off ya? Mereka mengejar targetnya sih akhir 2025 ini sih. Tapi kemungkinan kalau misalkan bener 2025 ini tapi berarti kayaknya special dividennya akan beda ya? Dibagiin ya? Nanti dibagiinnya antara bersama-sama final atau sama interim sih. Waktu Blue Band dulu kejadiannya kurang lebih kayak gitu soalnya. Wah cukup menarik ya. Nah itu yang menarik buat Unilever. Iya. Ini ada saham-saham yang masuk coverage CGSI. Ada apa lagi nih perkiraannya yang juga kasih kinerja bagus untuk di kuartal 3 kemarin? Dari hasil third quarter yang menurut kita bagus itu juga ada Alfamart nih. Dari sales kita expect Alfamart to grow 6% YOY di third quarter 2025. Tapi rasio OPEX ini terhadap penjualan juga akan naik ke 18%, 18,6% karena adanya pembukuan pembangunan DC
dia lagi expand dari DC untuk membangun DC baru gitu di September 2025, tapi impactnya tidak akan sebesar seperti tahun-tahun sebelumnya. Cabang Di sini kayak warehouse kan tokonya banyak, kan mereka harus punya kayak distribution center gitu buat nyimpen barang-barangnya. Nah itu akan ada dibukukan biayanya di third quarter 2025. Tapi menurut kita nanti katalisnya untuk Alfamart ini lebih dari nanti penentuan UMR sebesar apa. Karena dari analisa kita terakhir Bloomberg konsensus itu udah price in kenaikan UMR 8,5%. Sama ya kayak tahun lalu. Tahun lalu tuh 6,5 6,5 ya. Kenaikan UMR sekitar 6. Lebih tinggi berarti ya. Iya, dan kita expect sendiri di 7%. Untuk dari kayak labor union dari buruh itu kan mintanya kalau nggak salah 8,5 sampai 10,5%. Nah itu akan itu nanti yang menentukan kan ditentukan di November. Itu akan menjadi katalis positif buat Alfamart. Kalau misal di bawah 8,5. Oh iya. Kalau di atas 8,5 kita nanti podcast lagi. Oke. Berarti yang selain UNVR ada AMRT ya? Iya. Nah kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira untuk dari Stockpick sama mungkin valuasinya juga mau dong untuk dari consumer nih, saham consumer untuk sampai akhir tahun ini. Untuk kalau hari ini sih topik kita masih di Unilever, target price-nya di 2.400. Kayaknya udah lewat ya. Udah lewat. Iya. Kita padahal baru upgrade 2.400 itu hari Jumat lalu, terus langsung der ya lewat lagi. Iya naik bener. Jadi sekarang kita masih suka Unilever karena ya tadi dividend yield-nya tinggi banget. Yang kedua itu Alfamart, kita masih suka Alfamart, target price-nya di 2.530. Masih belum, tapi udah deket. Iya udah dekat. Berarti kalau yang Unilever tadi udah lewat ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau ya teknikalnya. Nah mungkin teknikalnya akan kita bahas biasanya di BTS. Jadi mungkin teman-teman kalau yang jarang banget ikut mungkin boleh banget ikut tiap pagi jam 8 pagi. Yang satu lagi AMRT ya. Iya. 2.530. Mungkin itu sih teman-teman, sentimen yang cukup positif ya di consumer. Terus juga mungkin 2 pilihan topics atau stock picks nih dari tim CGSI. Thank you Jo udah nemenin. Teman-teman, mungkin itu aja untuk podcast Berani Berinvestasi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita dan juga sosial media kita yang lain. Dan jangan lupa, kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? See you!